kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, hari ini Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Menko Polhukam dan Ketua PPATK sebelumnya. Sri Mulyani, Menteri Keuangan juga harusnya hadir, namun ternyata tidak bisa hadir pada hari ini. Nah, sebetulnya apa saja materi-materi yang nanti akan ditanyakan dan akan diulas lebih lanjut di RDP kali ini? Sudah bersama kami Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR, fraksi Partai Nasdem. Selamat pagi, Bang Taufik. Dan juga ada Ibu Yenti Ganarsi, pakar tindak pidana pencucian uang. Bu Yenti, terima kasih atas waktunya. Saya pertama-tama ingin ke Bang Taufik dulu ya. Ini sepertinya kian memanas nih ya Bang Taufik, karena ada cuitan-cuitan juga yang diutarakan dari Menko Polhukam Mahfud MD, bahkan secara spesifik menyebut nama-nama yang jangan sampai tidak hadir pada RDP nanti. Nah, kalau Anda melihatnya apa sih selama 2 minggu bergulir di DPR ini, kok publik menangkap hanya menyoroti etika masalah pengungkapan saja? Jadi begini, kita awalnya kita mengundang PPATK untuk memberikan keterangan terkait dengan isu 349 triliun ini adalah justru ingin membongkar, ingin mengetahui apa yang menjadi masalah sehingga kemudian muncul angka yang fantastis 349 triliun. Tapi setelah kemudian kita panggil dan kita mintakan keterangan dari PPATK, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Tadi kita pikir 349 triliun itu adanya seluruhnya di Kementerian Keuangan. Nah, tapi setelah dijelaskan ternyata tidak seperti itu. Ya, 349 triliun ini adalah data gelondongan dari 2009 sampai 2023 dan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas dari Kementerian Keuangan, bukan seluruhnya dari oknum-oknum ini. Nah, dari situlah kemudian kita melihat berarti ada perbedaan persepsi yang kita tangkap akibat dari penyampaian isu mengenai 300 triliun itu, di awal kan 300 triliun. Nah, karena itulah maka kita gali, ya, kita ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sebenarnya dasar kita membuat rapat-rapat ini, kita justru ingin mengawal, ya, supaya kita bisa melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang, termasuk juga kita bisa melihat apa yang menjadi kendala-kendala dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan ini, mana yang harus dikawal dan sebagainya. Tapi untuk menuju ke arah sana, tentu kita harus mendapatkan data yang clear, ya, clear dan detail serta terpilah-pilah. Ya, misalnya ternyata dari data tersebut ada yang sudah ditindaklanjuti, berarti kan kita harus keluarkan dari angka tersebut. Kemudian ada yang kemudian butuh penelusuran lebih lanjut, nah, berarti kita mintakan instansi terkait untuk melakukan kajian untuk menelusuri lebih lanjut. Ada yang misalnya sudah terpenuhi buktinya dan yang harus kita dorong untuk penegakan hukum. Nah, kita akan lakukan gitu. Jadi memang ini yang kita lakukan supaya, ya, upaya kita untuk mendorong penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang ini bisa berjalan secara optimal. Tapi kalau kemarin dari hasil pertemuan bersama dengan PPATK, apakah memang sudah didapat secara clear atau apa lagi yang sebetulnya ingin digali sih, Bang Taufik? Yang kita dapatkan kemarin kan baru gambaran umum, ya, gambaran umum yang menunjukkan bahwa ternyata tidak seperti yang kita bayangkan di 349 triliun ini. Karena itu kita butuh penjelasan yang lebih mendalam. Nah, oleh karena itulah maka hari ini kita minta keterangan juga dari Pak Mahfud, yang sebenarnya juga kita harapkan ada Ibu Sri Mulyani juga, sehingga data yang disampaikan itu bisa kemudian kita pilah-pilah, ya, kita kemudian kategorikan satu sama lain, sehingga kita bisa tahu dari data yang sudah kita pilah dan kita kategorikan ini apa tindakan yang harus kita lakukan. Ya, itu tadi misalnya ternyata ada yang sudah memenuhi bukti yang cukup, maka kita dorong aparat penegak hukum sekaligus kita kawal. Mana yang ternyata terkait dengan tugas dari Kementerian Keuangan untuk menelusuri lebih lanjut, kita dorong ke arah sana. Jadi masih mengumpulkan data-data untuk juga nantinya menemukan bukti terkait. Bu Yenti, bagaimana nih komentarnya Bu Yenti, tanggapannya setelah tahu ternyata hal seperti ini harus terjadi secara belak-belakan gitu ya, disampaikan belak-belakan, dan apa yang dilakukan DPR juga mengomentari masalah etik gitu. Apa yang ingin Anda sampaikan? Sama tadi, jadi kalau kita sih rakyat ya, ini kan wakil rakyatnya, rakyat ya merasa kena prank gitu. Ya kan kita, yang namanya kalau PPATK memberikan data, itu apalagi sebetulnya nggak boleh dipublish, taruhlah kalau mau global aja lah, bahwa ada beberapa, nggak gitu guna juga sebetulnya, itu hanya yang akan dilaporkan ke penyidik, untuk nanti ditindaklanjuti, karena kan yang dari PPATK itu adalah transaksi yang sudah dianalisis, yang awalnya adalah transaksi mencurigakan di lembaga keuangan, misalnya dari money changer, kan ada itu money changer atau bank dan sebagainya, itu mencurigakan, dilaporkan kepada PPATK, dianalisis. Yang menurut PPATK betul lembaga keuangan yang lapor ini
betul bahwa ini mencurigakan, dianalisis, betul mencurigakan, diberikan ke penegak hukum. Tapi itu kan memang belum jadi alat bukti, kan? Baru pendukung atau petunjuk dalam tanda petik yang bukan 184 KUHP ya, petunjuk yang nanti akan didalami. Memang penting itu, karena itu kan seolah-olah ada laporan ada dugaan terjadi kejahatan. Ya. Karena yang menyerahkan PPATK berarti TPPU. TPPU memerlukan kejahatan asal. Karena TPPU itu adalah kejahatan, orang dikatakan jahat, korporasi dikatakan jahat ketika dia menggunakan hasil kejahatan untuk apapun. Jadi orang menggunakan uang hasil kejahatan misalnya untuk korupsi, dari korupsi untuk beli mobil, berarti dia melakukan pencucian uang. Artinya apa? Pencucian uang itu memerlukan dua kejahatan kan? Ada kejahatan asalnya, ketika kejahatan asal itu mengalir, namanya TPPU. Kali ini ini kan gini ya, dari riwayatnya itu, bahwa ada kalanya kejahatan korupsi, narkotika, dan sebagainya itu sangat rapat sekali, tidak bisa terendus. Maka komunitas internasional anti pencucian uang dunia, anti kejahatan ekonomi dunia itu memikirkan gimana caranya, karena nggak terendus. Maka menciptakanlah undang-undang baru yang namanya menikmati hasil kejahatan, yaitu ketika kejahatan asalnya tidak terendus, kita jaga nanti ketika mereka menggunakan, jaga namanya LHA atau namanya transaksi mencurigakan. Gitu. Nah, ini menarik juga nih, Bu Yanti. Kemarin dari hasil rapat bersama PATK, Bang Taufik, apa yang disampaikan dari Ketua PPATK bahwa temuannya adalah TPPU ya? Ya, menurut PPATK temuannya ada TPPU. Tapi kan begini, jadi temuan dari PPATK itu dia ada 3 muaranya. Ya. Muara pertama adalah kalau dia sudah ada buktinya, ya, maka diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ya tentunya juga tadi harus ada pidana asalnya juga, itu ya, satu. Jadi yang mengarah kepada penegakan hukum. Ya. Muara kedua belum ada tindak pidana asal, ada dugaan tindak pidana. Ada dugaan, maka tapi tetap dia serahkan ke aparat penegak hukum. Iya. Yang kedua, bisa jadi ternyata itu baru temuan yang harus ditelusuri lebih lanjut. Seperti misalnya diserahkan kepada Kementerian Keuangan, misalnya terkait dengan pajak, dicek satu pajaknya masing-masing apakah ditemukan penggelapan pajak dan sebagainya. Itu yang bermuara pada penelusuran lebih lanjut. Tapi ada juga yang bermuara pada ketika diserahkan kepada kementerian lembaga terkait, ditelusuri lagi, akhirnya ditemukan sudah ditindaklanjuti misalnya, atau ditemukan kewajaran. Kan bisa juga namanya mencurigakan, dia bisa terbukti, bisa tidak. Misalnya contoh ya, kayak kemarin saya baru saja ada seorang hakim agung yang kemudian menjelaskan asal muasal dari kekayaannya. Dia katakan, saya mendapatkan hibah, ada catatan transaksinya. Saya mendapatkan dari waris, ada catatan. Jadi yang awalnya orang curiga, kenapa kok tiba-tiba hartanya meningkat, tapi kemudian diklarifikasi, diverifikasi, ternyata wajar, maka dia tidak lagi mencurigakan. Jadi 3 muara itu yang berujung pada laporan dari PPATK. Oleh karena itulah maka PPATK ini kan sebagai intelijen keuangan. Dia bekerja itu bukan di permukaan, bukan di dalam suasana yang ramai, tapi dia bekerja kepada pihak-pihak yang memang terkait untuk kemudian memastikan data hasil analisis ini berujungnya kemana. Nah itu yang paling penting. Kita khawatir ketika caranya adalah melibatkan publik seperti ini, itu justru menyulitkan kerja PPATK yang harusnya bekerja secara intelijen. Ada pihak yang sudah terendus, dia sudah langsung membereskan semuanya. Ada pihak yang melihat bahwa ini nanti akan menyasar ke saya, dia gunakan oknum-oknum untuk menghalangi dan sebagainya. Nah ini yang kita tidak harapkan. Oleh karena itu rapat-rapat kita ini, ya, salah satu tujuannya adalah untuk mengkaji, melihat apakah pola kerjanya ini sudah berjalan dengan baik. Kalau ada yang tidak baik, apa yang harus kita perbaiki dari pola kerja ini? Tapi seluruhnya ujungnya adalah ingin mendukung dan mendorong agar kerja PPATK, termasuk juga kerja untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini bisa berjalan secara optimal dan sesuai dengan harapan kita semua. Apakah demikian Bu Yanti, kalau kita lihat ini kan data disampaikan sekian gitu ya, sudah kadung bocor katakan seperti itu. Apakah nanti penindakannya bisa dilakukan secara maksimal, Bu? Ya kemungkinan tidak. Kemungkinan itu tadi sudah yang berat adalah penegak hukumnya, karena kan PPATK hanya LHA, tapi sekarang udah diumbar-umbar kan gitu. Orang yang merasakan itu sudah kan ketahuan kemarin, tiba-tiba yang bersangkutan salah satu yang dari Kementerian Keuangan, dari pajak kan dia kemudian sudah membuka safety box-nya kan, sudah diambilin kan gitu. Itu terbukti. Belum lagi nanti orang-orang yang kita perlukan untuk jadi saksinya, itu bisa pergi dan sebagainya. Tapi kan anehnya gini, tadi kan
itu kan Mas Tobas itu kan bicaranya tentang yang ke Kementerian Keuangan dan sudah diklaim katanya 3,3 T. Ya, hanya Nah, yang 349 T itu sisanya yang mana, kemana, itu udah terlanjur menyebar ke masyarakat. Dan aneh ya, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada. Yang kita tiba-tiba itu kan ada LHKPN karena ada penganiayaan berat. Tiba-tiba ada menyampaikan bahwa ini loh ada LHA sudah 14 tahun, jumlahnya sekian. Maksudnya apa? Apalagi dibilang bahwa sebagian udah clear. Bukan itu bukan pekerjaan yang harus disampaikan ke masyarakat seolah-olah heboh, ternyata udah clear. Lagian kalau kepada Kementerian Keuangan itu bukan kepada menterinya harusnya, ini karena proses hukum ya kepada dalam sistem peradilan pidana ya kepada penyidiknya. Jadi tidak boleh juga nanti dirjen yang lain terus tahu ya sama aja siapa sih. Di Indonesia sekarang ini, apalagi itu untuk pengungkapan kejahatan, kita nggak betul-betul, kita harus intelijen, betul-betul kita nggak bisa percaya pada siapapun. Ya kan presiden sudah bagus. Kalau presiden nggak mengatakan, silahkan itu masalah hukum, kan gitu. Ya harusnya seperti itu, tidak boleh disampaikan gitu. Ini juga yang menjadi sorotan dan kian panas sebetulnya Bang Taufik, karena gaya komunikasi yang disampaikan oleh Menko Polhukam nih, Mahfud MD, terkait dengan rapat dengar pendapat yang selalu mundur, maju mundurnya begitu ya, dan akhirnya hari ini bisa terselenggara. Nanti kita akan bahas setelah ini, tetap bersama kami sesaat lagi pemirsa. Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda usai jeda. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, pada Selasa kemarin kami sempat berbincang dengan analis politik Khairul Umam yang menyoroti terkait gaya komunikasi yang disampaikan oleh Menko Polhukam sejauh ini. Kita akan simak dulu pernyataannya berikut ini. Kalau tudingan kepada Pak Mahfud mencari panggung, saya pikir itu bukan tudingan baru. Beliau juga cukup sering diserang oleh berbagai pihak dengan mengatakan bahwa beliau cari panggung, Menko tapi rasa komentator dan sebagainya. Tetapi di saat yang sama kita juga mencermati secara proporsional bahwa ada sisi-sisi yang kemudian bisa dia lead, bisa dia kemudian guide untuk membuka kebenaran baru. Apa yang dilakukan Pak Mahfud misalnya terkait dengan kasus Sambo, bagi sebagian pihak mungkin ketika orang menempati posisi sebagai Menko belum tentu juga memiliki keberanian untuk melakukan itu. Tetapi di saat yang sama ketika kemudian dia perlahan buka itu, ada sisi yang justru menunjukkan kebenaran baru. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini, kalau benar ini TPPU, justru ini akan menjadi sebuah celah untuk perbaikan yang Kembali lagi bersama kami, masih dengan dua narasumber kami, ada Bang Taufik dan juga Bu Yenti. Nah, ini tadi ada tanggapan yang disampaikan oleh analis politik yang menyampaikan bahwa sebetulnya komunikasi yang disampaikan oleh Menko Polhukam ini penuh dengan makna begitu. Bisa jadi bukan hanya persoalan hukum, tapi merembet ke persoalan politik. Nah, kalau Anda melihatnya seperti apa sejauh ini, Bu Yanti? Ya, ada pandangan seperti itu, tapi kalau saya tetap fokus itu ada penegakan hukumnya. Mau berpolitik seperti apapun, kalau cara berpolitiknya itu ada corruption-nya. Corruption itu tidak harus korupsi ya. Curang, itu pejabat-pejabat yang menerima gratifikasi, menerima suap untuk misalnya yang tadi dikatakan 3,3 misalnya. Kemudian ada penggelapan pajaknya atau markdown terhadap pajaknya. Itu kan tidak boleh. Jadi saya sih kalau berbicara politik sih enggak ya. Saya mungkin nanti Mas Tobas saja. Jadi kalau saya sih ini silahkan mau dibahas secara politik seperti apa, tetapi secara politik Indonesia keseluruhan, politik hukumnya gimana? Kemauan politik untuk penegakan hukum penuntasan 349 triliun ini. Dan kenapa harus tiba-tiba, kan tidak lagi dipanggil, kecuali dipanggil DPR ya. DPR manggil untuk dijelaskan oleh pemerintah TPPU mulai dari 2009 sampai dengan sekarang itu berapa, itu oke. Ini kan tiba-tiba seperti itu. Tapi karena sudah terjadi tiba-tiba seperti ini, harusnya didukung atau dibendung? Iya, sekarang udah terlanjur didukung, nggak bisa. Ini udah terlanjur ya, saya nggak tahu. Saya pernah menyampaikan, Pak Mahfud, apakah itu benar apa tidak benar? Itu saya nggak tahu, karena memang aturannya ada pasal 11 tidak boleh disampaikan, tapi sampai sedalam mana silahkanlah. Tetapi yang jelas sekarang ini menjadi sangat harus, karena waktu itu jadi berguna, karena masyarakat kan curiga. Jadi berguna juga bahwa masyarakat tahu bahwa ada sesuatu di Kementerian Keuangan dan kemudian ada LHKPN, kemudian ada
LHA dari PPATK yang harus berujung pada penegakan hukum. Kita tanyakan kepada Bang Taufik, tadi didukung atau dibendung, tapi ternyata sudah kadung bocor, harusnya didukung. Seperti apa kalau arah dari DPR? Kalau menurut saya harusnya dikawal, ya dikawal dalam arti begini. Untuk hal-hal yang ternyata nanti ada temuan bahwa ada problem, ya misalnya problem terkait dengan penegakan hukum yang tidak berjalan, ya, kemudian sistem yang harus kita perbaiki, nah maka itu yang harus kita kawal, ya. Tapi juga harus ada yang kita perbaiki, ya kalau misalnya ternyata ada cara-cara penyampaian yang tidak tepat, yang akhirnya menyulitkan upaya penegakan hukum itu sendiri, ya karena kan tadi sudah kita sampaikan bahwa ya kerja intelijen ini akan terganggu ketika dia menjadi menguap di permukaan, ya itu yang kita hindari. Oleh karena itu tujuan kita untuk memanggil para pihak ini adalah menempatkan kembali sesuai dengan koridornya, ya setelah kita tempatkan maka kita kawal bersama-sama. Jadi harapan kita ini sama semua. Jadi kalau misalnya ada yang menyangka bahwa DPR ingin menghalangi, itu keliru sama sekali. Dari awal kita ingin justru mengawal, ya. Cuma setelah kita panggil ternyata tidak seperti yang kita bayangkan informasinya. Nah akhirnya kita berangkat dari situ. Nah sekarang jadi kita dudukkan kembali sesuai koridornya. Setelah sesuai dengan relnya tersebut, maka rel ini kita kawal agar berjalan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Oke, nah kalau sejauh ini kalau Bang Taufik melihat dari gaya bahasa begitu ya yang ditampilkan secara gamblang gitu, DPR kan terkesan tidak mendukung ya dengan pengungkapan yang secara belak-belakan seperti ini begitu ya? Atau seperti apa Bang? Yang kita kritisi adalah bahwa ya, kerja dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini itu tetap harus kerja intelijen keuangan itu tadi, ya. Nah, oleh karena itulah maka jika kemudian akhirnya seperti ini, kita coba kembalikan lagi menjadi kerja intelijen keuangan. Sekali kita lihat ya apakah kemudian komunikasi antara para pihak, PPATK dengan penegak hukum, PPATK dengan lembaga terkait itu ada halangan atau tidak, ada hambatan atau tidak. Kalau ada hambatan dan halangan, penyebabnya apa? Ya, apa yang harus kita perbaiki? Jadi arah rekomendasi saya pikir nanti akan ke arah sana. Ya, ini semua untuk mengawal semua ini supaya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Oke, Bang Taufik dan juga Bu Yanti ditahan dulu. Ini saya akan membacakan informasi pemirsa terkait Maki yang laporkan Mahfud ke Bareskrim. Gaduh dugaan transaksi janggal sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan berbuntut laporan pidana. Masyarakat Anti Korupsi atau Maki melaporkan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Bareskrim Polri karena dianggap membongkar data rahasia transaksi yang merugikan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi melaporkan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Bareskrim Polri pada Selasa kemarin. Ketiganya dilaporkan ke Bareskrim terkait dugaan tindak pidana kerahasiaan dokumen soal dugaan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Bonyamin menyatakan laporan ini merupakan bagian dari logika pembuktian terbalik. Tak hanya itu, Bonyamin juga menganggap laporan ini sebagai upaya untuk menyudahi perdebatan antara DPR dan pemerintah terkait ada tidaknya dugaan tindak pidana pencucian uang. Laporan dibuat Bonyamin dengan maksud menguji sejumlah pernyataan anggota Komisi 3 DPR 22 Maret lalu soal ancaman pidana bagi yang membocorkan dokumen tentang tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, Bonyamin juga mengajukan 3 anggota Komisi 3 DPR RI sebagai saksi ahli. Ketiga anggota Komisi 3 tersebut adalah Arteria Dahlan, Beni Karahman, dan Asrul Sani. Meski membuat laporan ke Bareskrim, Bonyamin berharap laporannya ditolak oleh penyidik. Pasalnya, jika ditolak penyidik, artinya tidak ada unsur pidana terkait langkah Menko Polhukam, Menkyu, dan Kepala PPATK yang membuka data transaksi janggal 349 triliun rupiah ke publik. Tapi sebenarnya saya lapor ini nanti ke SPKT bikin LP dan mudah-mudahan ditolak malah. Jadi karena apa? Kalau ditolak berarti kan bukan pidana. Mana ada orang lapor malah berharap ditolak. Ya karena ini logika terbalik saya dalam rangka membela PPATK, Pak Mahfud dan Bu Sri Mulyani dengan harapan apa? Pencucian uang ini bisa dibongkar habis. Substansinya di situ gitu loh. Substansinya pencucian uang dugaannya ini dibongkar habis sampai siapa pelakunya diproses hukum dan harus dirampas untuk negara. Substansinya di situ. Jangan terbawa oleh suatu yang sifatnya prosedur dan
Iya, misalnya kita sudah dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh masyarakat anti korupsi. Jadi Bu Yanti bisa dijelaskan ada tindak pidananya ya untuk apa ya informasi yang dilaporkan terkait TPPU itu seperti apa ya? Iya, seperti yang sebetulnya kan DPR tuh inginnya antara lain jangan diumbar itu karena memang ada larangan untuk membuka transaksi mencurigakan. Kan memang PPATK itu kalaupun hadir di pengadilan sebagai ahli adalah ahli untuk transaksi yang mencurigakan tuh yang seperti apa polanya. Tapi nanti penyidik tuh akan mencari unsur-unsur lain, unsur-unsur lain nanti ahli pidana yang hadir misalnya dengan patut diduganya dari hasil kejahatan. Patut diduga itu apa? Itu kan itu adalah seseorang yang mempunyai kualitas yang namanya setengah sengaja, setengah alpa. Itu kan sesuatu yang berat sekali di pengadilan untuk meyakinkan hakim bahwa itu ada walaupun tidak tahu betul-betul, tapi patut diduga itu bisa kena TPPU. Istri-istri yang menggunakan uang-uang yang dari suaminya yang luar biasa, yang tidak sesuai dengan profilnya itu dipidana 5 tahun untuk TPPU. Dan ahli-ahli pidana yang akan hadir di pengadilan itu akan berbicara tentang unsur subjektif ini yang namanya pro parte dolus, pro parte corpus itu bagaimana. Belum lagi unsur yang lain dengan maksud untuk menyamarkan, menyembunyikan itu urusan penegak hukum. Jadi dari PPATK itu hanya berkaitan dengan bahwa ada pola transaksi yang seperti ini, yang ini mencurigakan, yang ini bisa jadi pintu masuk untuk masuk ke TPPU. Tapi Mas Tobas kan pengacara, tahu sekali lah yang namanya membuktikan unsur itu banyak sekali. Jadi kalau PPATK tidak hati-hati dengan informasinya, yang informasi itu juga belum tentu juga karena mencurigakan kan, itu harus hati-hati karena belum ada upaya, karena dia bukan bagian penyidik, jadi dia belum, PPATK nggak bisa blokir. PPATK itu hanya bisa menunda transaksi dan itu sangat limitasi ya, sangat terbatas. Jadi memang itu yang disampaikan, yang kelihatannya keberatannya DPR adalah jangan diumbar dong, walaupun pada akhirnya yang ditangkap oleh masyarakat adalah sekarang ini DPR nih mau nutup-nutupin, tidak mau lanjut. Yang tadinya ketika Pak Mahfud menyampaikan seolah-olah masyarakat melihat ini pemerintah nih, Kementerian Keuangan tidak mau anggotanya ini PPATK, KPK juga dengan LHKPN tidak buru-buru. Jadi memang kita tuh sedang kecewa sekali berkaitan dengan pencucian uang dan juga mungkin pajak, mungkin juga korupsi. Baik. Bang Taufik, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menjelaskan bahwa temuan di Kementerian Keuangan itu menurutnya sudah clear. Ini dibuktikan dengan pelanggaran yang diberikan sesuai dengan taraf pelanggarannya begitu ya. Nah, apa yang kemudian nanti akan digali lagi di DPR pada pukul 15 nanti? Ya, jadi Ibu Sri Mulyani kemarin di Komisi 11 kan sudah menerangkan ya bahwa ternyata dari kronologi bahwa awalnya itu tidak hanya mengetahui dari media, kemudian baru ada surat dengan lampiran 100 surat, kemudian yang belum ada angkanya, kemudian surat kedua baru ada 300 surat dengan sudah ada angkanya, dan dari situ kemudian dipilah-pilah, ternyata 100 surat itu untuk aparat penegak hukum lain, ya kemudian sisanya ada sekitar 200 sekian surat itu terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Setelah dipilah lagi ternyata yang berhubungan langsung dengan oknum-oknum di Kementerian Keuangan 3,3 triliun dari 349 itu. Nah, jadi kalau sudah dipilah-pilah kan menjadi semakin terang ya bahwa tidak seperti yang kita bayangkan 349 itu dengan 14 tahun itu ternyata kalau dipilah-pilah akhirnya seperti itu. Nah, itu pun juga untuk yang sudah ditindaklanjuti, sudah diberikan sanksi, sudah ada penindakan hukumnya misalnya, maka kan kita harus keluarkan dari 349 itu supaya angka real yang masih bermasalah itu berapa ya, jangan kemudian yang sudah selesai pun kita masih masukkan. Nah, ini yang kita coba akan tanyakan sehingga kita mendapatkan angka real di luar dari 349 itu yang pertama. Yang kedua, penting juga tadi yang seperti kata Ibu Yanti bahwa ya kita pun juga harus hati-hati ya dalam hal kita membicarakan data dan informasi terkait dengan pencucian uang ini. Kenapa? Karena PPATK dia yang dilakukan adalah transaksi mencurigakan. Kita boleh curiga kepada suatu hal, tapi kecurigaan kita itu bisa terbukti, bisa tidak.
Bisa ternyata kecurigaan kita itu berbuah pada ada temuan bukti kemudian berbuah pada penegakan hukum, tapi bisa juga ternyata yang muncul adalah kewajaran. Nah, karena itulah kehati-hatian menjadi penting ya supaya ya jalannya upaya kita ini bisa sesuai dengan konstruksi dari upaya kita untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ini. Jadi tidak kemudian konstruksi yang kita bangun itu menjadi kacau ya karena langkah-langkah yang keliru yang dilakukan. Nah, ini sekarang yang keliru-keliru ini kita perbaiki, kita masukkan lagi dalam koridor yang tepat. Yang keliru diperbaiki dan dimasukkan lagi dalam koridor yang tepat. Terima kasih Bang Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, dan juga Ibu Yanti Ganarsi, pakar TPPU. Terakhir Bu, singkat saja apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Singkat saja. Ya, saya kira ini bermuara pada pertama kali PPATK jadinya. Karena PPATK untuk apa? Menyampaikan laporan yang mencurigakan ternyata sudah clear. Itu bukan konsumsi masyarakat yang justru menjadi gaduh. Tambah gaduh lagi tertangkap oleh Pak Mahfud. Kemudian angkanya besar. Sekarang kecurigaan kita masyarakat adalah kepada DPR dan kepada pemerintah. Itu yang harus dibenahi dengan penegakan hukum dari sisa yang 346 ya. 46 triliun. Tentunya nanti kita akan tunggu bersama bagaimana rapat yang akan digelar dari Komisi 3 DPR RI bersama dengan Menko Polhukam dan juga PPATK. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marvin dari Gedung DPR RI Nusantara 2 Jakarta. Kita kembalikan ke Anda di studio. Silakan Marvin.